hukum adatnya. Nah, kalau hukum agama, rata-rata orang Indonesia ini beragama Islam. Nah, dengan punya hukum agama yang sama, ini dikhawatirkan akan memunculkan sentimen persatuan di kalangan masyarakat Indonesia dan kemudian memunculkan pemberontakan. Nah, ya, oleh karena itu untuk mencegah biar masyarakat komunitas Nusantara, orang-orang pribumi tidak bersatu, dipilih cara yang paling efektif, yakni memecah belah mereka berdasarkan suku bangsa, atau kalau terkait dengan hukum ini dimunculkan, ditonjolkan hukum adatnya, bukan hukum agamanya. Nah, oleh karena itu muncul regulasi bernama IS, Indis Satsregeling, di pasal 163 IS. Ini orang pemerintah Hindia Belanda mengelompokkan kewarganegaraan masyarakat di pendudukan kolonial tersebut menjadi 3 kewarganegaraan. Tiga kewarganegaraan itu bisa dilihat sebagai 3 kelas strata kewarganegaraan. Tentu saja yang menempati posisi yang paling atas, yang paling tinggi adalah warga negara Eropa, penjajah sendiri. Nah, kemudian di bawahnya, kalau buat orang pribumi, menempati posisi yang level terbawah, orang pribumi terbawah. Sedangkan di tengah-tengah, diposisikan orang timur asing. Orang timur asing bisa orang Arab, orang India, kemudian orang Cina, dan seterusnya, termasuk dalam kelompok warga negara timur asing. Ya, buat golongan orang Eropa ini tunduk patuh pada hukum buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan buat 2 level di bawahnya, orang timur asing dan orang pribumi, mereka dipandang harus tunduk patuh pada hukum adat mereka masing-masing. Nah, dengan adanya IS ini, Indis Satsregeling, keberadaan hukum agama ini relatif disingkirkan dalam percaturan hukum nasional Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, dengan cara lebih mengedepankan hukum adat mereka. Nah, ini berjalan selama pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan yang lebih berorientasi pada politik etis, politik balas budi. Ya, ini sekitar abad 20, mulai tahun 19 sekian, hingga kemudian diambil alih oleh Jepang. Nah, ini politik hukum ini berlangsung hingga Indonesia merdeka. Nah, ketika Indonesia merdeka, ini juga menimbulkan perlawanan di kalangan sarjana-sarjana hukum. Oleh sarjana-sarjana